Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel, kali ini kita akan membahas rahasia peningkatan nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang kita kenal SAKIP di pemerintah daerah. Sebenarnya ada dua yang perlu kita pahami dan sadari bersama. Rahasia tersebut ada pada pertama, komitmen kepala daerah dan komitmen para pimpinan perangkat daerah. Dan yang kedua, terkait dengan pengetahuan dasar apa sih itu SAKIP dan begitu pentingnya SAKIP dalam konteks mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, di dalam pemahaman dasar ini perlu kita memahami aspek yang disebut dengan substansi dan instrumen SAKIP. Pengetahuan dasar apa itu SAKIP dan arti pentingnya itu kita bisa pahami dengan memahami sebenarnya substansi dan instrumen SAKIP. Nah, bila dibandingkan dengan Permenpan RB nomor 53 tahun 2014 yang berisi tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, maka Permenpan baru ini nomor 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah, maka Permenpan baru nomor 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah dan Permenpan RB nomor 88 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu lebih mampu menguak tabir bagaimana pemerintah melihat dan mampu memperbaiki kualitas SAKIP dan sekaligus juga mampu meningkatkan nilai SAKIP-nya. Arti pentingnya SAKIP bagi pemerintah daerah itu, hal ini penting diketahui oleh kepala daerah, termasuk para pemimpin OPD-nya, karena selama ini SAKIP itu dipandang hanya sebagai kewajiban biasa yang hanya sekedar mempersiapkan dokumen yang diperlukan, dan SAKIP itu hanya sebuah proyek dan setelah selesai lalu diabaikan. Padahal jika pimpinan daerah dan perangkat daerahnya memahami arti pentingnya SAKIP, maka pasti mereka akan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan yang baik. Nah, SAKIP yang baik itu maka yang pertama bisa dilihat dari SAKIP yang baik, maka pertama kita bisa lihat dengan SAKIP itu mampu menyelaraskan kinerja organisasi dengan kinerja unit dan individu pegawai dengan baik. Di mana pada tahun 2022 ini telah dikeluarkan Permenpan RB baru yakni nomor 6 yang menekankan bagaimana kinerja pegawai ASN dapat mencapai kinerjanya, serta dibarengi dengan Permenpan RB nomor 7 tahun 2021 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah yang menekankan pada pola kerja baru sehingga kinerja baik individu, tim, dan bahkan organisasi itu dapat dicapai yang berbasis pada tim dan pola kerja yang baru. Yang kedua adalah dengan SAKIP yang bagus ini akan memiliki keacuan pemerintah daerah dalam menilai kinerjanya, unit kerja maupun level individunya. Yang ketiga, dengan SAKIP yang bagus akan mampu menetapkan program kegiatan secara fokus dan tepat. Disinilah makna efisiensi dan efektif terjadi dan tepat sasaran, karena anggaran yang digelontorkan tidak didasarkan pada kegiatan semata yang belum tentu sesuai dengan misi, tujuan, sasaran, dan program pemerintah daerah tersebut. Yang keempat adalah mampu menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Di sini tidak hanya tersangkut dengan uang, tetapi juga bagaimana pemanfaatan sumber daya manusia dan non sumber daya manusia. Lalu apa rahasianya? Jika perbaikan SAKIP yang kita lakukan itu mampu meningkatkan kualitas diimplementasi termasuk nilai SAKIP-nya, itu bisa dilakukan jika memang pertama sudah ada komitmen pimpinan kepala daerah dan para pimpinan OPD-nya, maka mindset pimpinan itu akan berubah. Dan rahasia yang kedua adalah pengetahuan tentang substansi SAKIP dan instrumen penilaian dan berbagai kelengkapan pendukung SAKIP itu menjadi penting untuk diperhatikan. Pengetahuan tentang penjenjangan atau dalam hal ini penguasaan membuat pohon kinerja, pemahaman yang baik yang mengaitkan antara apa yang menjadi misi, tujuan, sasaran, dan indikatornya yang kemudian menjadi indikator kinerja utama itu atau IKU-nya kepala daerah atau pemerintah daerah, dan ini tertuang di dalam dokumen RPJMD.
Kemudian sasaran strategik tersebut diturunkan ke dokumen Renstra, di mana setiap OPD itu akan mendapatkan jatah IKU daripada kepala daerah, dan apa saja dari kepala daerah yang menjadi tanggung jawabnya melalui berbagai program yang akan diupayakan dicapai di masing-masing OPD. Nah, program-program tersebut selanjutnya dibarengi dengan indikator kinerja program. Kemudian program tersebut diturunkan lagi ke berbagai aktivitas atau kegiatan dan bahkan subkegiatan. Ini jika kita merujuk pada Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Nah, bagaimana bisa melakukan harmonisasi dengan cara menuangkan dari program prioritas di RPJMD ke Renstra OPD, ke Renja dan RKT. Nah, disebut dengan ini merupakan sebuah kemampuan melakukan cascading, dan ini merupakan faktor yang sangat penting di dalam memperhatikan adanya keselarasan antara IKU atau sasaran strategi pemerintah daerah dengan upaya-upaya pencapaian sampai ke level individu. Nah, selain itu, kemampuan untuk berkolaborasi antar organisasi perangkat daerah lain di dalam mensukseskan pencapaian target dari berbagai program prioritas juga menjadi sangat penting, atau kita kenal dengan istilah cross-cutting program. Nah, cross-cutting antar perangkat daerah ini maupun juga antar level bidang dalam OPD masing-masing juga penting, sehingga betul-betul pembagian kerja yang jelas dan target yang jelas di masing-masing bidang itu bisa dikolaborasikan dan pada akhirnya mampu mencapai target di sasaran program. Nah, agar indikator sasaran dan program tepat, maka pemahaman pimpinan penting untuk mampu menjabarkan ke dalam penjenjangan yang dikenal dengan 3 tingkatan, yakni strategic objektif, tactical objektif, dan operasional objektif. Kesalahan di dalam menempatkan indikator pimpinan atau level OPD, kepala atau level bidang, dan level seksi atau tim ini menyebabkan kemudian kesalahan di dalam menentukan intervensi kegiatan yang akan dilaksanakan dan berakibat pada kesalahan intervensi program dan kegiatan itu akan berakibat pada pengalokasian sumber dan anggaran itu juga tidak tepat sasaran. Nah, apa itu strategi objektif? Dimaknai berupa hasil-hasil yang harus diwujudkan oleh sebuah organisasi, dan biasanya ini merupakan suatu pernyataan yang mampu menggambarkan perubahan kondisi suatu masyarakat yang semakin baik. Sedangkan tactical objektif ini itu diukur berupa tingkat efektivitas atau tingkat hasil dari suatu program. Nah, sedangkan operasional objektif ini itu berisi pencapaian suatu kegiatan atau aktivitas. Nah, agar tepat target maupun outcome itu suatu program, maka penting dikuasai penyusunan pohon kinerja yang akan mampu memberikan gambaran hubungan kinerja antara kepala daerah dengan pimpinan OPD, dan dari pimpinan OPD ke jenjang bidang maupun ke jenjang eselon 4 atau mungkin tim ya. Nah, dengan pohon kinerja yang baik itu akan tergambar bagaimana misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan itu terkascading dengan baik, termasuk aspek cross-cutting yang kalau kita istilahkan dengan bagaimana program kegiatan itu dikolaborasikan. Untuk menentukan pohon kinerja yang baik, maka seorang pimpinan dan timnya itu harus terlebih dahulu mendiskusikan dengan baik dan hati-hati menentukan apa yang kita kenal dengan istilah critical success factor atau CSF, atau dengan kata lain faktor penyebab dan kondisi yang diperlukan tercapainya target. CSF ini adalah area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh di dalam mewujudkan kinerja. Apabila CSF tercapai, maka outcome atau hasil itu berpotensi besar untuk
tercapai. Hal yang sangat penting untuk dikuasai dalam kaitan dengan bagaimana menyusun pohon kinerja itu adalah cara menyusun critical success factor. Yang pertama adalah tetapkan CSF yang menggambarkan isu atau permasalahan yang benar-benar terjadi atau disebut dengan factual problems. Yang kedua, tetapkan CSR yang juga menggambarkan kebutuhan untuk mencapai outcome atau kinerja di masa yang akan datang, atau distelahkan dengan antisipatif. Yang ketiga adalah tetapkan CSF dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan. Yang keempat adalah identifikasi CSF. Harus dilakukan secara holistik, tidak tersekat oleh urusan, dan kan nanti ini akan melahirkan program cross-cutting. Yang kelima adalah pastikan bahwa CSF itu merupakan sebab atau cara, dan kinerja atau outcome itu adalah akibat atau hasil. Langkah lebih lanjut yang harus dilakukan dalam rangka untuk membuat pohon kinerja yang tepat adalah, atau penjenjangan yang tepat adalah, mengurai CSF ke dalam kondisi antara sampai ke kondisi operasional. Hasil penyusunan CSF selanjutnya itu dituangkan atau istilah lain dirumahkan ke dalam pohon kinerja yang nanti akan menggambarkan kondisi antara sampai ke kondisi operasional atau dalam kaitan ini program dan kegiatan, yang tentu dibarengi dengan penyusunan indikator kinerjanya yang betul-betul mampu mengukur keberhasilan dari sebuah program dan kegiatan. Rahasia yang kedua adalah pemahaman yang baik terkait dengan instrumen atau metode evaluasi yang digunakan di dalam menilai sakit. Nah, metode yang baru ini itu mengalami perubahan terkait dengan perubahan komponen penilaian sakit di dalam Permenpan RB yang lama dengan Permenpan RB nomor 88 tahun 2021, di mana pada regulasi yang lama komponen penilaiannya itu terdapat 5, sedangkan yang baru hanya 4 komponen. Nah, khusus komponen penilaian kinerja itu ditiadakan, sehingga tersisa pertama komponen kinerja, kedua komponen pengukuran kinerja, yang ketiga komponen pelaporan kinerja, dan yang keempat komponen evaluasi aktif. Di dalam Permenpan baru ini juga bobot nilai juga berubah, di mana komponen kinerja dan komponen pengukuran kinerja memiliki bobot masing-masing 30%, sehingga totalnya itu menjadi 60%. Sementara pelaporan kinerja itu diberi skor 15% dan evaluasi aktif itu 25%. Bobot nilai sakit juga mengalami perbaikan penilaian, di mana terdapat subkomponen. Nah, setiap komponen penilaian itu diberi nilai secara khusus yang terdiri dari subkomponen keberadaan sebesar 20%, kemudian subkomponen kualitas 30%, dan yang terakhir subkomponen pemanfaatan yang diberi skor 50%. Di sini terlihat perbedaannya, yang lama itu lebih banyak pada aspek pemenuhan dokumen, sementara sekarang ini justru 50% skornya itu diberikan kepada daerah ketika sakitnya itu betul-betul dimanfaatkan. Penilaian terhadap subkomponen dari masing-masing komponen itu bobotnya juga berbeda-beda. Terlihat bahwa subkomponen pertama itu keberadaan itu hanya diberi bobot 20%, lebih rendah dari subkomponen kualitas yakni 30%. Sedangkan bobot subkomponen tertinggi dan paling penting yakni subkomponen pemanfaatan sebesar 50% yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, selanjutnya subkomponen dari masing-masing komponen berupa keberadaan selanjutnya dinilai dari beberapa kriteria. Demikian pula subkomponen kualitas dan pemanfaat diberi bobot penilaian dengan mengacu pada kriterianya. Nah, inilah beberapa tips yang merupakan kunci rahasia bagaimana pemerintah daerah itu mampu menguasai aspek-aspek yang saya sebutkan di atas. Tentu yang pertama adalah berkaitan dengan komitmen kepala daerah dan pimpinan OPD-nya, lalu berkait dengan pemahaman dasar mengenai betapa pentingnya sakit
yang kemudian dibarengi dengan pemahaman bagaimana secara substansi sakip itu bagaimana dikuasai, lalu kemudian bagaimana juga menguasai aspek instrumennya atau aspek penilaian agar sakip yang dibangun dan diimplementasikan itu mampu mendapatkan penilaian yang optimal dari evaluator tim nasional. Inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan tambahan di dalam pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas implementasi sakipnya. Salam reformasi birokrasi.